Hai guys, ini untuk weekly reading untuk minggu depan 5-9 September. Kita akan lihat energi who's coming towards you atau apapun yang kalian harus ketahui energi di minggu depan terkait dengan percintaan atau terkait dengan apapun. Oke, ini kalau dilihat dengan overall energi kamu adalah terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, pemilik hati kamu, terkait dengan seseorang yang mungkin kamu merasa confident ketika kamu berada dekat dengan orang tersebut. Atau ini juga ada sesuatu hal menjadi suatu pertanyaan bagi kamu atau orang tersebut yang kayaknya apakah gue harus selalu berada available dalam situasi apapun bersama orang ini. Jadi ada suatu pertanyaan, walaupun kamu memiliki perasaan yang sangat besar sama orang tersebut, tapi mungkin ada suatu pertanyaan yang menjadi pemikiran kamu terkait dengan orang tersebut. Iya, kamu merasa confident ketika kamu berada dalam situasi atau berada dekat dengan orang tersebut, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu harus selalu memprovide dia secara emotionally atau material dan segala macam. Itu sih yang aku lihat. Oke, kita akan go through satu-satu. Kita akan buka dulu untuk zodiak Capricorn. Untuk energi minggu depan di sini adalah Air of Swords dengan photograph. Jadi kalau dilihat dengan energi kamu untuk minggu depan untuk zodiak Capricorn, dilihat di sini ada suatu hal yang bikin kamu nervous terkait dengan ada sesuatu hal yang bikin kamu nervous ketika kamu melihat sesuatu hal, ketika mungkin kamu bernostalgia. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang from your past yang mungkin kembali hadir dalam hidup kamu, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa terperangkap dalam pemikiran kamu gitu ya. Mungkin kamu nervous, mungkin kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan situasi ini, atau terkait dengan seseorang yang mungkin akan kembali hadir dalam hidup kamu. Nah, mungkin ini terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau mungkin ada sesuatu hal di mana kamu melihat sesuatu, atau mungkin ada sesuatu keadaan kamu mengingat sesuatu hal di masa lampau yang akhirnya kamu tuh banyak belajar dengan situasi tersebut. Atau contohnya misalnya gini, kamu punya teman yang udah lama gak berhubungan, tiba-tiba menghubungi kamu, dan mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu udah gak bisa temenan lagi sama dia, atau kamu merasa udah gak bisa lagi balik sama dia. Jadi ada sesuatu hal yang membawa kamu ke masa lampau terkait dengan orang ini. Nah, orang ini bisa mungkin musuh, atau udah lama gak berbicara sama kamu, atau ada suatu bad memories atau memori yang kurang baik di dalam situasi kamu gitu ya. Oke, untuk zodiak Taurus di sini ada Knight of Cups, money dengan The Chaser. Kalau dilihat di sini untuk zodiak Taurus di minggu depan adalah ada kemungkinan entah suatu peluang terkait dengan uang, atau terkait dengan seseorang menawarkan sesuatu hal dengan nilai uang gitu ya. Mungkin ada suatu peluang terkait dengan pekerjaan, bisnis yang mungkin bisa menghasilkan suatu uang atau investasi, atau mungkin ada suatu tawaran terkait dengan suatu investasi yang dimana kamu mungkin menyimpan uang kah, atau mungkin ini karena kalau lihat dengan The Chaser, codependent relationship, fear, abandon issue dengan money, dengan Knight of Cups yang aku lihat ada kemungkinan di sini lebih ada suatu tawaran yang mungkin terkait dengan investasi, atau terkait dengan terkait dengan investasi atau suatu peluang yang menghasilkan uang, ibaratnya begitu. Knight of Cups dengan the money, kalau aku lihat di sini kan ada seseorang yang menyimpan uang gitu ya. Dengan Knight of Cups mungkin ada suatu tawaran, mungkin tawaran atau segala macam. Tapi kalau dilihat dengan The Chaser ini terkait juga dengan seseorang yang mungkin kembali hadir dalam hidup kamu, yang mungkin emang dia nggak bisa tidak bisa lepas atau jauh sama kamu. Ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang masih bergantung secara finansial dalam hidup kamu gitu ya. Mungkin kalau dalam pernikahan kah atau apapun, mungkin ada seseorang yang mungkin bergantung secara finansial yang memang masih belum bisa independen dalam situasi ini gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo di sini ada The Empress. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Taurus atau siapapun, tapi mungkin Virgo di sini dilihat fokus kamu di minggu depan adalah menunggu suatu perubahan yang sangat besar. Oke, jadi kalau dilihat dengan Coffin ini adalah tanda dari
ada sesuatu hal yang kamu menginginkan suatu transformasi suatu keadaan dalam ruang lingkup pekerjaan atau dalam suatu hubungan, dinamika kamu dengan seseorang kah? Ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena di sini dilihat ada suatu coffin, itu adalah ada suatu ending yang membuat suatu perubahan. Entah kamu menunggu suatu kabar, informasi yang membuat suatu perubahan yang sangat besar buat kamu kah? Atau ada suatu perubahan yang kamu nantikan untuk memulai sesuatu hal karena kamu tahu tuh itu goals gue yang paling oke, ibaratnya begitu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius di minggu depan. Oke. Two of Wands dengan Old Woman dengan Talking, ini juga Aquarius di minggu depan fokus kamu mungkin terkait dengan Two of Wands dengan Talking, ada suatu conversation, perbincangan. Mungkin ini lebih kalau misalnya Aquarius di minggu depan ada sesuatu problem, ada sesuatu permasalahan, ada sesuatu hal yang kalian mungkin harus bercerita atau sharing. Ini lebih dimana kalian harus bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan secara wise atau minta petuah terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman, atau orang tua kamu, atau kalau terkait dengan pekerjaan, orang yang kamu percayakan bisa membuat suatu solusi dalam suatu permasalahan kamu. Jadi ini nggak ada cinta-cintaan sih kalau dilihat, karena di sini dengan Two of Wands, dengan Old Woman, dengan Talking, mungkin ada suatu perbincangan yang akan terjadi yang akhirnya kamu mendapatkan suatu informasi yang sangat baik. Oke? Untuk zodiak Libra di sini ada Not Today and Thief. Jadi kalau dilihat dengan zodiak Libra di minggu depan adalah not dealing with hurt, avoiding conversation. Kalau dilihat antara satu Libra, kamu akan menghindar dari suatu perbincangan seseorang, atau kamu memang ibaratnya walk out aja dalam suatu perbincangan gitu ya, antara kamu menghindar dari seseorang atau kamu membuat sesuatu hal seakan-akan kamu mengignore sesuatu. Karena di sini dengan Thief, dengan Not Today, hati-hati dengan situasi orang yang on and off dalam perjalanan, dalam kehidupan kamu gitu ya, tidak memberikan hubungan yang stabil atau yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu merasa menghindar dari suatu perbincangan telepon atau seseorang yang kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan orang ini gitu. Mungkin kamu marah, mungkin dia udah lama gak telepon kamu, tiba-tiba dia muncul lagi. Ada sesuatu hal yang kamu suspek atau kamu merasa curiga terkait dengan orang ini, maksud ini atau intention orang ini, dan kamu merasa kayak gue udah gak bisa deh sama dia. Nah, mungkin kemungkinan orang tersebut kembali hadir dalam hidup kamu untuk mengontak kamu, dan kamu akhirnya menghindar dari itu. Atau ini juga bisa dikaitkan seakan-akan kamu off, tapi ada sesuatu hal yang kamu melakukan di belakang orang tersebut. Paham nggak? Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kamu berbuat curang atau tarik ulur sesuatu hal, seakan-akan kamu ngambek, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakangnya. Oke? Untuk zodiak Gemini di sini ada Sorrow dan Butterfly. Jadi untuk difokus kamu di minggu depan untuk zodiak Gemini sebenarnya ada sesuatu hal di mana kamu bisa melevel up dalam sesuatu hal, entah hubungan, entah dalam pekerjaan. Tapi yang aku lihat ada sesuatu hal di mana kamu merasa masih belum bisa moving on, masih ngerasa sedih gitu ya, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau ini terkait dengan suatu hubungan, kamu lebih fokus terhadap suatu negatif dalam suatu hubungan, apa yang nggak bisa di-achieve, bukan solusi yang harus kamu lakukan. Jadi mungkin ada sesuatu keputusan yang harus kamu ambil, tapi kamu lebih memilih berlarut-larut dalam suatu kesedihan. Padahal sebenarnya kalau kamu membuat suatu keputusan yang baik buat kamu dengan orang lain, ada kemungkinan akan kamu bisa evolving gitu lah. Berarti kamu bisa menuju suatu fase yang lebih baik dalam hidup kamu. Oke, untuk zodiak Cancer di minggu depan kita akan lihat dengan Girl with Snake dengan Nine of Cups. Sebenarnya energi who's coming towards you ini dilihat ada suatu hal yang bikin kamu happy, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa keinginan kamu tercapai, atau ada sesuatu hal di mana kamu merasa seseorang ini mempunyai
sesuatu hal yang menyenangkan buat kamu secara emotionally, oke? Tapi sini dilihat dengan girl with snake, hati-hati dengan situasi atau mungkin ini yang kamu akan lakukan terhadap orang lain atau vice versa. Kamu akan menemukan seseorang yang mungkin agak sedikit maunya dia, keinginannya dia, kebahagiaannya dia. Mungkin ini juga bisa disebabkan ada sesuatu hal dia berbuat seperti itu. Ngerti nggak? Mungkin dia egois, mungkin dia selalu ingin menang sendiri, mungkin dia menginginkan sesuatu hal secara saklek, karena disebabkan hal-hal yang lain. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu hal yang kamu akhirnya mempertanyakan diri kamu terkait dengan kenapa gue harus memprovide kamu terus-menerus secara emotionally. Nah, hati-hati berhubungan dengan seseorang yang agak sedikit narsis di minggu depan. Untuk zodiak Scorpio, oke, Scorpio, paradise. Jadi sebenarnya di minggu depan ini ada kemungkinan entah kamu akan vacation, akan jalan-jalan, akan holiday kah. Tapi dilihat dengan hati-hati, bukan ada kemungkinan dua sih, antara kamu akan pergi traveling ke tempat sesuatu hal yang bikin kamu happy, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang hal tersebut. Antara kemungkinan kamu mungkin bersama dengan orang lain padahal kamu sudah punya komitmen, vice versa. Tapi kalau dia dengan Seven of Swords dengan The House, hati-hati dengan situasi yang kamu lakukan yang kamu nggak bilang terkait dengan orang yang berada di rumah. Mungkin kamu bilangnya kerja padahal kamu holiday, atau ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk your own benefit atau kesenangan buat kamu sendiri tanpa memikirkan orang lain gitu ya. Mungkin ada juga orang yang mungkin dia escape dari rumah, pengen melakukan sesuatu hal untuk kesenangannya dia sendiri, tapi mungkin ada suatu kebahagiaan yang akan kamu terima di situ gitu ya. Jadi hati-hati dengan situasi yang membawa kamu untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin akan merugikan orang lain atau untuk kepentingan kamu diri sendiri. Hati-hati dengan situasi itu, karena aku lihat ada kemungkinan kamu traveling, meninggalkan rumah mungkin, atau holiday mungkin, tapi ada sesuatu hal yang kamu lakukan di belakang hal tersebut, atau ada maksud-maksud lain dengan situasi hal tersebut. Oke. Untuk zodiak Pisces di sini dengan the Star card Lover and Love, ini bagus banget kartunya untuk Pisces. Jadi di minggu depan adalah mungkin energi who's coming towards you, ada the lover, orang yang mungkin kamu anggap dia adalah pemilik hati kamu, orang pasangan kamu, soulmate kamu. Tapi kalau dilihat di sini dengan, jadi ada dua kartu love, lover and love. Di sini unconditional love, jadi orang yang mungkin kamu sayang tanpa batas, tanpa syarat, orang yang mungkin kamu punya passion, atau orang yang emang kamu pengen nurture dalam suatu hubungan. Jadi energi who's coming towards you akan ada suatu hal yang mungkin tercapai, ada sesuatu hal yang kamu inginkan, atau ada sesuatu hal di mana kamu akan merasakan affection atau perasaan akan kamu merasakan sesuatu hal atau berbunga-bunga, sesuatu hal membahagiakan terkait dengan seseorang yang kamu sayang. Untuk zodiak Aries, Aries di sini ada Cupid arrow. Kalian bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius atau siapapun. Tapi the Lord ini bisa dikaitkan ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Kalau Aries di sini have faith, love is coming, surprise invitation, meeting and hesitation. Jadi ini dikaitkan dengan seseorang yang mungkin dia udah udah membidik kamu karena dia punya rasa sayang. Contohnya gitu, mungkin ini ada perbedaan status, mungkin dia bos kamu atau orang yang cukup dikenal dengan banyak orang, karena the Lord itu bisa juga setara dengan seorang pemimpin atau orang yang menjaga karismanya, menjaga namanya. Nah, mungkin untuk zodiak Aries di sini ada sesuatu hal kamu melihat dia atau vice versa. Ibaratnya ada kemungkinan seseorang ini tuh udah membidik kamu sebagai pasangannya, atau emang dia lagi suka sama kamu. Jadi aku lihat di minggu depan mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa aman dan nyaman, atau ada kemungkinan bertemu dengan seseorang yang kamu merasa ada cinta di situ gitu. Untuk zodiak Leo, Leo di sini Death card and Love call dengan Three of Pentacle. Ada kemungkinan satu, kamu akan terima telepon terkait dengan pekerjaan yang merubah segala sesuatu hal dinamika dalam kehidupan kamu. Three of Pentacle dengan Love call, dengan Death card. Ini juga Leo mungkin ada suatu telepon atau berita atau seseorang menghubungi kamu dan membawa suatu perubahan yang sangat besar dinamikanya antara kamu dengan orang tersebut. Bisa teman dalam ruang pekerjaan, bisa dari pekerjaan
kerjaan, atau ada suatu informasi lewat telepon atau email atau apapun yang akan diberitakan kepada kamu Leo, dan akan membuat suatu perubahan yang sangat besar antara kamu dengan orang tersebut. Nah, di sini juga bisa dikaitkan dengan, kalau terkait dengan percintaan, ini adalah seseorang kembali menghubungi kamu dan membuat suatu transformasi dalam dinamika hubungan kamu dengan orang tersebut, dan orang tersebut mau nih untuk lebih mengenal kamu lebih baik lagi. Ada sesuatu hal perbincangan, ada sesuatu hal yang bernegosiasi, ada sesuatu hal yang akhirnya kamu merasakan kenyamanan atau ada merasa eksistensi dari orang tersebut. Untuk zodiak Sagittarius, kita akan lihat Sagittarius. Sagittarius, jadi mungkin satu antara kamu adalah seorang yang baru saja berpisah secara hukum, mungkin janda, mungkin duda, atau mungkin kamu berhubungan dengan orang yang seperti itu, atau berhubungan dengan orang yang mungkin udah pernah menikah atau apa. Tapi kalau dilihat untuk zodiak Sagittarius ini, ada kemungkinan ada suatu hal di mana kalian memutuskan suatu keputusan. Oke, kalau kamu adalah seorang yang udah pernah menikah, entah kamu akan memutuskan untuk berstatus lajang kah gitu ya, atau akan ada suatu keputusan yang akhirnya kamu ada suatu keputusan yang akhirnya kamu memilih untuk berpisah dengan seseorang. Karena dilihat dengan Queen Sword, dengan Widower, dengan Ace Sword, siapapun orang yang baru aja kamu putusin, atau siapapun orang yang kamu mengudahi hubungan tersebut, dia masih berefek terhadap sesuatu hal. Atau ini vice versa, atau mungkin kalau kamu baru aja mutusin seseorang atau baru aja berpisah dengan seseorang, sebenarnya salah satu dari kalian tuh masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal. Tapi seseorang di sini memahami bahwa ini adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Oke, jadi di minggu depan hati-hati dengan suatu keputusan. Mungkin kamu akan membuat suatu keputusan untuk berpisah dengan seseorang, atau mungkin ada suatu memang perpisahan yang telah terjadi. Mungkin kamu merasa masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal, karena dilihat dengan apabila di sini orang yang sudah meninggal, dia masih suka visit terhadap orang tersebut. Misalnya kalau kamu ibaratnya masih nyekar, masih mengefek sesuatu hal, masih suka melihat sesuatu hal, masih suka datang ke tempat itu. Nah, ini ibaratnya dikaitkan dengan mungkin seseorang di sini masih membuka memori-memori lama yang masih belum bisa terselesaikan. Oke, semoga kalian jelas pada situasi ini. Bye guys.